Halo Sobat Support, terkadang dalam banyak bencana terbesar di dunia ini, masalahnya bukan karena manusia tidak tahu, tapi karena manusia memilih untuk mengabaikan. Peringatan sudah datang. Sinyal bahaya sudah muncul. Bahkan beberapa tragedi ini sebenarnya bisa dicegah, namun satu keputusan, satu kelalaian, cukup untuk mengubah semuanya menjadi malapetaka. Nah, di video ini, kita akan membahas 7 peringatan yang diabaikan sebelum bencana besar terjadi. Dari kapal legendaris yang dianggap tak bisa tenggelam, hingga ledakan dan tragedi yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Titanic. Siapa yang tidak tahu kisah kapal megah ini? Sebuah kapal yang dijuluki Unsinkable, kapal yang dianggap tak mungkin tenggelam. Namun sejarah membuktikan, kesombongan manusia seringkali jauh lebih berbahaya daripada gunung es manapun di lautan. Pada malam naas 14 April 1912 itu, Titanic sebenarnya bukan tanpa peringatan. Setidaknya 6 pesan radio dikirim oleh kapal-kapal lain, yang melaporkan adanya padang es luas tepat di jalur pelayaran Titanic. Salah satu peringatan paling krusial datang dari kapal Mesaba. Pesan itu menyebutkan secara jelas posisi gunung es yang sangat berbahaya. Namun ironisnya, pesan tersebut tidak pernah sampai ke anjungan Kapten Smith. Bukan karena gangguan teknis, melainkan karena operator radio Titanic saat itu terlalu sibuk mengirimkan pesan pribadi milik para penumpang kelas atas. Tak berhenti di situ Sobat Support, kapal SS Californian bahkan memilih berhenti total karena terjebak di antara bongkahan es. Mereka kembali mengirimkan peringatan terakhir kepada Titanic. Namun tahu apa respons yang diterima? Operator radio Titanic justru membalas dengan nada kesal, "Diam, aku sedang sibuk." Kurang dari 1 jam setelah pesan itu, Titanic menabrak gunung es di perairan Atlantik Utara yang gelap dan membeku. Benturan itu mungkin terlihat kecil, namun cukup untuk merobek lambung kapal di bawah garis air. Air laut mulai masuk perlahan, dan kepanikan pun tak terelakkan. Tragedi ini menjadi semakin memilukan karena pengabaian tidak berhenti pada pesan radio saja. Di atas dek, peringatan fisik berupa kurangnya jumlah sekoci pun tidak dihiraukan sejak awal perencanaan. Mereka begitu yakin bahwa kapal ini adalah sekoci itu sendiri, sehingga hanya menyediakan sekoci yang cukup untuk separuh dari total penumpang. Saat kapal mulai miring dan air laut yang membeku mulai menelan dek demi dek, barulah kesombongan itu berubah menjadi penyesalan yang terlambat. Ribuan orang terjebak dalam kedinginan yang mematikan, menatap kapal yang perlahan terbelah dua sebelum akhirnya lenyap di telan kegelapan Samudra Atlantik. Dalam waktu kurang dari 3 jam, kapal megah yang dianggap tak bisa tenggelam itu perlahan menghilang ke dasar laut, menewaskan lebih dari 1.500 orang. Serangan 11 September. Mungkin ini adalah tragedi paling membekas dalam memori modern kita. Tapi tahukah kamu, Sobat Support, bahwa sebelum menara kembar WTC runtuh, peringatan demi peringatan sebenarnya sudah datang lebih dulu. Jauh sebelum tragedi itu terjadi, Badan Intelijen Amerika Serikat telah menerima berbagai laporan tentang rencana serangan besar dari jaringan teroris internasional. Bahkan pada Agustus 2001, Presiden Amerika Serikat saat itu menerima sebuah laporan intelijen dengan judul yang mengerikan, Bin Laden Determined to Strike in US. Laporan itu menyebutkan secara jelas bahwa kelompok teroris tersebut tengah mempersiapkan serangan di wilayah Amerika. Namun sayangnya, peringatan ini dianggap terlalu umum, terlalu samar, dan dinilai tidak mendesak. Di lapangan, beberapa agen FBI sebenarnya mulai mencium kejanggalan. Sejumlah orang asing tercatat mengikuti pelatihan menerbangkan pesawat, namun anehnya, mereka tidak tertarik mempelajari cara mendaratkan pesawat. Kecurigaan ini sempat dilaporkan. Namun laporan-laporan tersebut terjebak dalam birokrasi yang rumit, miskomunikasi antar lembaga, dan ego institusi yang saling tumpang tindih. Hingga akhirnya, pada pagi hari 11 September 2001, 4 pesawat komersial dibajak hampir bersamaan. 2 diantaranya secara sengaja menghantam World Trade Center di New York. 1 menghantam Pentagon. Dan 1 lagi jatuh di Pennsylvania, setelah para penumpang berani melawan para pembajak. Dalam hitungan jam, hampir 3.000 nyawa melayang. Dunia terdiam. Langit New York dipenuhi asap. Dan sejak hari itu, sejarah berubah selamanya.
Tragedi pesawat ulang-alik Challenger. Tragedi ini bukan terjadi di medan perang, bukan pula akibat serangan musuh, melainkan terjadi di depan jutaan pasang mata saat dunia menyaksikan sebuah peluncuran yang seharusnya bersejarah. Pada 28 Januari 1986, pesawat ulang-alik Space Shuttle Challenger milik NASA bersiap lepas landas dari Florida. Misi ini terasa spesial, karena untuk pertama kalinya seorang guru sipil ikut terbang ke luar angkasa. Namun Sobat Support, jauh sebelum hitungan mundur dimulai, peringatan serius sebenarnya sudah disampaikan. Para insinyur dari kontraktor NASA telah memperingatkan bahwa suhu pagi itu terlalu dingin. Mereka khawatir pada sebuah komponen kecil bernama O-ring, cincin karet yang berfungsi mencegah kebocoran gas panas pada roket pendorong. Masalahnya, O-ring tidak dirancang untuk bekerja optimal di suhu rendah. Para insinyur memohon agar peluncuran ditunda. Mereka menyampaikan data, grafik, dan risiko yang jelas. Namun tekanan jadwal, citra publik, dan ambisi besar membuat peringatan itu diabaikan. Keputusan tetap diambil, peluncuran dilanjutkan. Dan hanya 73 detik setelah lepas landas, sesuatu yang mengerikan terjadi. Api menyembur dari roket pendorong. Struktur pesawat gagal menahan tekanan. Dan di langit biru Florida, Challenger meledak dan hancur berkeping-keping. 7 awak di dalamnya tewas seketika. Jutaan penonton terdiam. Anak-anak sekolah yang menyaksikan siaran langsung tanpa sadar sedang melihat sejarah kelam manusia. Investigasi kemudian membuktikan satu hal yang menyakitkan. NASA tahu risikonya. Peringatan sudah diberikan. Namun keputusan manusia mengalahkan sains. Tsunami Samudra Hindia. Berbeda dengan tragedi sebelumnya yang melibatkan teknologi atau mesin, tragedi kali ini adalah pengabaian terhadap sinyal yang diberikan oleh alam semesta. 26 Desember 2004, sebuah pagi yang tenang di pesisir Aceh dan sekitarnya, seketika berubah menjadi pemandangan yang menyerupai kiamat. Namun Sobat Support, tahukah kamu bahwa alam sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda evakuasi jauh sebelum gelombang raksasa itu datang? Peringatan yang paling nyata datang dari perilaku aneh hewan-hewan di sekitar pantai. Gajah-gajah di Thailand dilaporkan mulai berlari ke dataran tinggi sambil meraung keras. Di beberapa tempat, anjing-anjing menolak keluar rumah, seolah mereka tahu ada bahaya besar yang sedang mengintai di balik cakrawala. Bahkan, tepat sebelum tsunami menghantam pesisir Aceh, air laut tiba-tiba surut sangat jauh ke tengah. Terumbu karang dan ikan-ikan terhampar begitu saja di atas pasir. Bukannya berlari menjauh, banyak orang, yang saat itu belum mengenal tanda-tanda tsunami justru mendekat. Sebagian memungut ikan. Sebagian lagi menonton dengan rasa penasaran. Di tengah rasa heran itu, suara dentuman keras terdengar. Dan dari kejauhan, muncul dinding air hitam setinggi bangunan, bergerak dengan kecepatan yang nyaris mustahil untuk dihindari. Tidak ada waktu. Tidak ada tempat berlindung. Hanya dalam hitungan menit, air laut yang tadinya surut kembali dengan kekuatan yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Bangunan kokoh hancur, pepohonan tumbang, dan ratusan ribu nyawa tersapu oleh arus yang tak terbendung. Sobat Support, tragedi ini menjadi luka abadi yang mengajarkan kita satu hal. Dunia modern mungkin memiliki teknologi hebat, tapi kita seringkali kehilangan kemampuan dasar untuk membaca isyarat alam. Kapal selam Titan. Pada Juni 2023 lalu, dunia menahan napas mengikuti nasib sebuah kapal selam wisata bernama Titan Submersible milik perusahaan OceanGate. Kapal ini membawa 5 orang penumpang untuk menyelam ke kedalaman hampir 4.000 meter, menuju bangkai kapal Titanic di dasar Samudra Atlantik. Namun Sobat Support, jauh sebelum Titan menyentuh air laut, peringatan demi peringatan sudah disampaikan. Para insinyur laut dalam dan pakar keselamatan telah memperingatkan bahwa desain Titan tidak memenuhi standar keselamatan internasional. Lambung kapal yang terbuat dari serat karbon, material yang belum pernah diuji secara luas untuk tekanan ekstrim laut dalam, dianggap sangat berisiko. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, sejumlah mantan karyawan OceanGate mengirimkan laporan internal yang menyebutkan bahwa kapal ini bisa mengalami kegagalan struktural mendadak. Namun semua peringatan itu diabaikan.
Pendiri OceanGate sendiri secara terbuka menyatakan bahwa terlalu banyak aturan keselamatan justru menghambat inovasi. Ia memilih melawan standar, melawan para ahli, dan melawan kehati-hatian. Lalu tibalah saatnya menyelam. Di kedalaman yang gelap, sunyi, dan mematikan, peringatan para ahli itu berubah menjadi kenyataan pahit. Kurang dari 2 jam setelah menyelam, Titan kehilangan kontak. Di saat dunia sibuk mencari dan berharap akan adanya keajaiban, hukum fisika sedang bekerja tanpa ampun. Tekanan air di kedalaman 3.800 meter yang setara dengan berat menara Eiffel, akhirnya meremukkan lambung serat karbon itu dalam waktu kurang dari 1/sekian detik. Terjadi implosi dahsyat. Sebuah ledakan ke arah dalam yang begitu cepat, hingga syaraf manusia bahkan tidak sempat mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Beberapa hari kemudian, robot bawah laut menemukan sisa-sisa bangkai Titan berserakan di dasar laut, hanya beberapa ratus meter dari sasaran yang ingin mereka tuju, bangkai Titanic. Puing-puing itu menjadi bukti bisu bahwa laut tidak pernah memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang mengabaikan sains. Ledakan pelabuhan Beirut. Peringatan bencana yang diabaikan berikut ini adalah bom waktu mematikan yang dibiarkan berdetak selama bertahun-tahun. Tanggal 4 Agustus 2020, sebuah ledakan dahsyat mengguncang Beirut, ibu kota Lebanon. Dalam hitungan detik, pelabuhan utama kota itu berubah menjadi kawah raksasa. Gelombang kejut menghancurkan gedung-gedung, memecahkan kaca hingga puluhan kilometer, dan membuat dunia terpaku pada satu pemandangan mengerikan, awan jamur raksasa di tengah kota. Namun Sobat Support, ledakan ini bukan kecelakaan mendadak. Ia adalah hasil dari peringatan yang diabaikan selama hampir 6 tahun. Sejak tahun 2014, sebanyak 2.750 ton amonium nitrat, bahan kimia yang sangat mudah meledak, disimpan di gudang pelabuhan Beirut. Bahan ini disita dari sebuah kapal dan dibiarkan begitu saja, tanpa pengamanan memadai, tanpa sistem keselamatan, dan tanpa rencana pemindahan yang jelas. Yang lebih mengerikan, para pejabat sebenarnya tahu. Dokumen resmi menunjukkan bahwa peringatan demi peringatan telah dikirimkan kepada otoritas pelabuhan, hakim, hingga pejabat tinggi negara. Semua tahu bahwa bahan itu sangat berbahaya jika dibiarkan di tengah kota, namun tidak ada yang bertindak. Semua menunda. Semua melempar tanggung jawab. Hingga sore itu, api kecil muncul di gudang pelabuhan. Disusul ledakan pertama. Dan kemudian, ledakan utama yang mengguncang sejarah Lebanon. Lebih dari 220 orang tewas. Ribuan luka-luka. Ratusan ribu kehilangan rumah. Satu kota traumatis. Beirut tidak hancur oleh musuh dari luar. Beirut hancur karena peringatan yang sudah ada di depan mata, sengaja dibiarkan hingga akhirnya meledak. Tragedi nuklir Chernobyl. Peringatan terakhir dalam daftar ini, Sobat Support, bukan hanya yang paling mengerikan, tetapi juga yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Pada tanggal 26 April 1986, di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir bernama Chernobyl Nuclear Power Plant, manusia membuat kesalahan yang hampir mustahil untuk diperbaiki. Malam itu, para operator reaktor nomor 4 sedang menjalankan sebuah uji coba keselamatan. Tujuannya terdengar mulia, menguji apakah reaktor masih bisa didinginkan saat listrik mati. Namun Sobat Support, uji coba ini sebenarnya sudah dipenuhi peringatan sejak awal. Para insinyur telah memperingatkan bahwa desain reaktor tipe RBMK memiliki cacat serius. Reaktor ini tidak stabil pada daya rendah dan sangat rentan mengalami lonjakan reaksi berantai yang tak terkendali. Lebih buruk lagi, beberapa sistem keselamatan sengaja dimatikan demi kelancaran eksperimen. Alarm berbunyi. Parameter reaktor menunjukkan angka berbahaya. Namun peringatan itu diabaikan, bahkan disembunyikan, karena tekanan atasan dan budaya kepatuhan buta. Hingga akhirnya, dalam hitungan detik, reaktor kehilangan kendali. Terjadi 2 ledakan besar. Atap reaktor hancur. Grafit terbakar, dan awan radioaktif dilepaskan ke atmosfer tanpa penghalang. Langit malam berubah warna api biru menyala. Radiasi menyebar tanpa suara, tanpa bau. Puluhan petugas pemadam kebakaran datang tanpa tahu apa yang mereka hadapi. Mereka menyentuh grafit radioaktif dengan tangan kosong. Sebagian besar dari mereka meninggal beberapa hari kemudian akibat paparan radiasi ekstrim. Yang lebih mengerikan, Sobat Support, pemerintah saat itu tidak segera mengevakuasi warga.
Kota Pripyat baru dikosongkan 36 jam kemudian, saat ribuan orang termasuk anak-anak, sudah terpapar radiasi berbahaya. Radiasi dari Chernobyl menyebar ke berbagai negara Eropa saat itu. Ratusan ribu orang harus direlokasi, dan wilayah seluas puluhan kilometer menjadi zona mati hingga hari ini. Sobat Support, semua tragedi ini membuktikan satu hal, bencana terbesar jarang terjadi tanpa peringatan. Sinyal sudah ada. Bahaya sudah terlihat. Namun satu kelalaian, satu keputusan salah cukup untuk menghancurkan segalanya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.